kesempatan siang hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Ibu semua, berdiskusi dengan narasumber tentang bagaimana strategi menghadapi asesmen kompetensi minimal pendidikan kesetaraan. Ibu dan Bapak sekalian, jadi pada hari ini saya dengan Pak Eko Adi Saputra akan berbincang-bincang ya. Ini bukan webinar tapi berbincang-bincang terkait dengan rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang akan menyelenggarakan asesmen nasional ya, asesmen nasional. Dan bagaimana strategi kita dalam menghadapi asesmen nasional ini, mari kita diskusi bersama. Namanya aja bincang publik ya. Nanti pada kesempatan pertama saya akan menyampaikan kebijakan pokok dan bagaimana strategi menghadapi secara general, kemudian secara umum ya. Kemudian pada sesi kedua nanti Pak Eko akan menyampaikan bagaimana secara teknis dan persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman di satuan pendidikan agar peserta didik bisa terikut atau bisa masuk di data peserta asesmen nasional dan bagaimana cara menghadapi dan barangkali teknik penggambaran dari bentuk-bentuk soal, bukan bentuk soal tapi semacam, saya katakan semacam kisi-kisi, walaupun sebenarnya kisi-kisi tidak ada, tapi bentuknya seperti apa nanti Pak Eko akan lebih menjelaskan secara teknis. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon izin share screen ya. Saya tidak akan lama barangkali menyampaikan karena kita akan lebih banyak pada diskusi. Barangkali Bapak Ibu sudah sangat greget atau mungkin sepertinya Pak Fauzi terlempar kok. Cek tes. Sudah ya? Dalam. Iya, iya. Sepertinya Pak Fauzi terlempar. Iya ini. Apa nunggu sebentar enggak Bapak Ibu ya? Nunggu Pak Fauzi gabung. Sebentar deh Bapak Ibu, rupanya nih Pak Fauzi terlempar sebentar ya, kita tunggu sebentar saja. Halo, mohon maaf terlempar jaringan. Oh iya, monggo Pak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya posisi di CWD sehingga mungkin jaringan di sini kurang bersahabat ya. Tadi malam kita uji coba dengan WiFi hotel juga tidak baik. Mungkin mohon dimatikan feedback yang di situ ya Bu. Bismillah, mudah-mudahan lancar Bapak Ibu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian barangkali sudah penasaran ya bagaimana kita pendidikan kesetaraan menghadapi asesmen kompetensi minimal atau mungkin lebih luas lagi asesmen nasional ya. Bagaimana kita menghadapi dan strategi yang tepat itu apa sih sebenarnya. Nah, hari ini kita akan diskusikan dan kita akan menemukan bagaimana strategi menghadapi AKM itu sendiri. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya asesmen kompetensi minimal itu kan bagian dari asesmen nasional sebenarnya. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang satu asesmen kompetensi minimal itu sendiri,
yang hari ini kita bahas. Kemudian yang kedua survei karakter. Kemudian yang ketiga survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 hal yang ingin di assessment pada asesmen nasional mendatang yang konon katanya ini sebagai pengganti ujian nasional. Ya bisa dikatakan begitu, tapi sebenarnya berbeda. Tujuan ujian nasional dan tujuan asesmen nasional ya, berbeda. Ibu dan Bapak sekalian, yang perlu saya sampaikan bahwa untuk pendidikan kesetaraan, asesmen nasional itu dilakukan berbeda dengan formal. Kalau pendidikan formal, peserta asesmen nasional sampel 45 peserta didik per satuan pendidikan, sedangkan pada pendidikan kesetaraan itu seluruh peserta didik kelas akhir. Nanti Pak Eko akan menjelaskan bagaimana agar semua peserta didik itu bisa masuk atau ikut pada asesmen nasional. Kemudian yang ikut asesmen nasional di paket A itu yang masuk ke rombel jenjang paket A setara kelas 6, kemudian paket B setara kelas 9, kemudian paket C setara kelas 12. Ini mohon maaf, bukan setara kelas 11, tapi setara kelas 12. Setara kelas 12. Nah, untuk paket A yang setara kelas 6 ini masih menjadi persoalan, karena masih banyak satuan pendidikan yang belum memberikan penjelasan data, hanya tingkatan 2, tapi belum dijelaskan dia setara kelas berapa. Berbeda dengan paket B dan paket C ya. Kalau paket B itu tingkatan 4 itu hanya ada satu jenjang setara kelas 9. Sedangkan paket C tingkatan 6 itu hanya ada satu jenjang setara kelas 12. Sedangkan tingkatan 2 paket A itu ada kelas 4, ada kelas 5, ada kelas 6. Nah, nanti di Dapodik harus didefinisikan yang masuk tingkatan 2 kelas 6 yang mana, siapa saja. Nah, itu harus didefinisikan di Dapodik. Karena berbeda dengan paket B, paket C yang saya ulangi lagi, kalau di paket B dan paket C itu tingkatan 4 itu jelas kelas 9. Tingkatan 6 itu jelas kelas 12. Ini ya Ibu dan Bapak sekalian ya, tolong nanti dicermati penjelasan Pak Eko Adi Saputra. Nah, kemudian asesmen nasional ini bukan sebagai penentu kelulusan. Ya. Sekali lagi, asesmen nasional bukan penentu kelulusan. Tapi penentu kelulusan itu adalah ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan. UPK ya, UPK atau ujian sekolah itulah yang menentukan kelulusan satuan pendidikan. Namun demikian, asesmen kompetensi minimal, AKM-nya ya, bukan asesmen nasionalnya, tapi AKM-nya. AKM-nya itu akan sebagai uji penyetaraan. Jadi hasil dari asesmen kompetensi minimal itu akan dijadikan dasar untuk uji penyetaraan. Tapi nanti tidak ada passing grade ya, tidak ada passing grade dia setara atau tidak, atau mungkin tidak lulus ujian atau tidak ada. Hanya sebagai penyetaraan saja. Oh, ternyata nilai AKM-nya sekian. Jadi nanti yang menentukan siapa? Yang menentukan itu adalah user, calon user, pengguna lulusan paket C ya. Nah, ini nanti sedang akan dikomunikasikan bagaimana jika peserta didik itu tidak ikut asesmen nasional. Misalnya ada yang telepati tidak ikut ya, tidak ikut. Nah, barangkali nanti akan ada pos asesmen nasional ya. Bagaimana posisi peserta didik kesetaraan, maksud saya peserta didik pendidikan kesetaraan yang tidak ikut asesmen kompetensi minimal karena pada saat dilaksanakan asesmen nasional yang bersangkutan berhalangan ikut serta. Ini nanti akan ada penjelasan ya, karena ini tidak menentukan kelulusan, tapi sebagai uji penyetaraan. Ini yang menjadi persoalan.
berarti kemungkinan besar ketika peserta didik itu tidak ikut asesmen nasional, di mana di dalamnya ada asesmen kompetensi minimal, dan itu sebagai uji penyetaraan, maka yang bersangkutan tidak memiliki dokumen uji penyetaraan. Nah, terlebih lagi bagi peserta didik yang tidak tercatat di kelas akhir atau tidak tertarik datanya, ya tidak tertarik datanya sekali lagi ya, tidak tertarik datanya di cut off akhir bulan Desember, kecil kemungkinan dan bahkan bisa dipastikan dia tidak akan mendapatkan belangko ijazah. Karena yang mendapatkan belangko ijazah hanya peserta didik yang tertarik data di cut off pada akhir bulan Desember nanti. Itu Ibu dan Bapak sekalian. Tapi peserta didik yang tidak mengikuti AKM atau tidak mengikuti asesmen nasional berarti kan tidak ikut uji penyetaraan. Nah, ini posisinya seperti apa sedang dibahas ya. Walaupun sekarang sudah ada draftnya, namun karena draftnya itu belum keluar, saya tidak berani menyampaikan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Tapi pasti nanti ada beberapa hal yang menyebabkan dia tidak memiliki sesuatu. Nanti kita lihat Ibu dan Bapak, karena masih dinamis ya, masih dinamis. Untuk itu Ibu dan Bapak, tolong pastikan betul peserta didik pada kelas akhir itu sudah tercatat di Padapodik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, nanti datanya ditarik. Yang ketiga, pastikan betul nanti peserta didik itu ikut asesmen nasional dan terutama ikut AKM ya. Ya tentunya ikut survei karakter juga, survei lingkungan. Yang penting nanti dia ikut asesmen nasional. Karena itu sebagai uji penyetaraan. Ini Ibu Bapak yang pertama harus saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, asesmen nasional itu untuk mengukur mutu. Dan mutu pada asesmen nasional diukur pada 3 instrumen yang tadi sudah pertama, asesmen kompetensi minimum. Ini nanti mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Loh Pak, kok bisa AKM untuk uji penyetaraan? Kan itu hanya membaca dan numerasi. Literasi membaca dan numerasi itu kompetensinya. Bukan mata pelajaran bahasa Indonesia, bukan mata pelajaran matematika. Nanti konten yang diliterasikan, baik membaca dan numerasi, itu bisa berbagai konten materi mata pelajaran. Baik di paket A, paket B maupun paket C. Jadi kontennya itu bisa ekonomi, bisa geografi, bisa PPKN, ya, di samping tentunya bahasa dan matematika. Jadi kontennya itu bisa terkait dengan konten-konten mata pelajaran. Konten yang diliterasikan, ya, yang diliterasikan. Karena ini sebagai belajar kognitif, ya. Jadi ingat, AKM itu sebagai belajar untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Namun demikian karena tujuan pendidikan kita itu utuh termasuk juga pengembangan sikap, maka akan ada survei karakter. Yaitu untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai values sebagai hasil belajar dan kognitif. Nah, kemudian juga ada survei lingkungan belajar. Bagaimana mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah. Dalam hal ini iklim SKB, iklim PKBM yang menunjang pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita melakukan penyiapan peserta, ya, jika kita melakukan penyiapan peserta, latihan, drill dan sebagainya, nanti hasilnya itu barangkali tidak linear dengan survei lingkungan belajar. Karena survei lingkungan belajar ini diisi juga oleh peserta didik, kemudian diisi oleh guru dan juga kepala satuan pendidikan. Ya, nanti hasilnya itu benar nggak antara skor AKM dengan survei lingkungan belajar nyambung tidak? Ada korelasi atau tidak? Mungkin kalau di drill tinggi, tapi nanti hasil survei lingkungan belajarnya karena tidak bisa dilihat nanti seperti apa soal-soalnya yang bukan soal instrumennya, bentuk survei lingkungan belajar ini. Pasti peserta didik akan bicara apa adanya dan tidak bisa di-drive, tidak bisa diarahkan karena pelaksanaan berbasis komputer. Ya. Nah, Ibu dan Bapak berbeda dengan sekolah ya, untuk kalau AKM itu hanya untuk warga belajar, sedangkan survei karakter dan lingkungan belajar itu di samping diisi oleh peserta didik juga diisi oleh guru dan
guru atau tutor dan juga pimpinan PKP atau SKP. Tapi kalau AKM hanya peserta didik. Setiap peserta mengerjakan AKM. Jadi setiap peserta itu di samping mengerjakan AKM juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk pendidikan kesetaraan yang ikut itu di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini informasi saja ya. Untuk sekolah itu sampel. Sampel dan yang menentukan itu sistem. Bukan sekolah yang mengajukan nama-nama itu bukan sekolah, tapi sistem. Sekolah tinggal terima daftar nama anak-anak yang akan dijadikan sampel. Memang kalau sekolah itu nanti untuk perbaikan, sehingga ada waktu peserta didik itu nanti menikmati perbaikan pembelajaran pada tahun berikutnya. Tapi kalau untuk pendidikan kesetaraan, perbaikan proses pembelajaran akan dinikmati oleh adik kelasnya. Karena kan setelah ikut AKM, peserta didik itu lulus. Ya. Tapi tetap ada perbaikan. Perbaikan proses pembelajaran akan dinikmati oleh adik kelasnya. Itu begitu untuk kesetaraan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, untuk asesmen nasional, ini ada di samping untuk menguji atau bukan menguji, mengasesmen kompetensi kognitif, sekaligus juga kompetensi kognitif, sekaligus juga untuk karakter peserta didik secara utuh. Dan mengapa literasi dan numerasi yang dipilih? Karena literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi peserta didik untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Dan menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi kita itu masih rendah. Baik literasi maupun numerasinya masih rendah. Dan mengapa juga karakter harus diukur? Karena pendidikan bertujuan utuh. Juga mengembangkan aspek sikap. Ya. Dan asesmen nasional ini mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila sesuai dengan rumusan profil pelajar Pancasila pada saat ini. Nah, kemudian asesmen nasional itu akan ditindaklanjuti, yaitu digunakan untuk mendiagnosis masalah, kemudian untuk merancang bagaimana perencanaan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru, oleh tutor, oleh pimpinan SKP, kepala SKP, ketua PKPM, dan juga dinas pendidikan. Jadi dengan demikian, alangkah baiknya sebenarnya untuk kita melakukan asesmen kompetensi, mengikuti AKM, atau lebih luas lagi mengikuti asesmen nasional ini, kalau menurut saya apa adanya saja, karena akan menentukan bagaimana tindak lanjut kebijakan yang harus kita ambil baik di level mikro, yaitu di kelas, oleh guru, di satuan pendidikan, oleh kepala sekolah, oleh ketua PKB, oleh kepala SKB, dan juga di level kebijakan di tingkat dinas kabupaten kota. Tadi terlempar pada saat apa, Bu? Suara kok hilang ya, Pak ya? Dari apa? Dari yang mana? Bagian mana? Tadi pas. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini. Ya. Ini sudah ya? Belum Pak, yang literasi membaca dan numerasi kan. Yang ini sudah kan? Yang literasi membaca dan numerasi tadi. Bilang yang ini aja Pak. Jaringan jelek di sini. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan berikutnya lancar. Ya.
Jadi intinya begini Bu dan Bapak. Jadi hasil analisis asesmen nasional itu, unit analisisnya itu adalah satuan pendidikan, bukan individu. Ya, bukan individu. Nanti tidak ada laporan per individu. Karena unit analisisnya itu satuan. Saya terlempar-lempar terus. Coba. Baik, maaf Bapak Ibu ya, agak terganggu nih sinyalnya. Jadi unit analisis asesmen nasional itu bukan individu, tapi satuan pendidikan. Nanti untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran, dan nanti akan ketahuan apakah pembelajaran yang kita lakukan itu bermakna. Dan apakah kurikulum 13 implementasinya itu berjalan. Apakah implementasinya berjalan? Bagaimana pembelajaran saintifiknya? Bagaimana pengembangan keterampilan abad ke-21? Pengembangan keterampilan berpikir, kreatif, kolaboratif, komunikasi. Ini apakah berjalan atau tidak? Ya. Jadi untuk satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran dengan pola lama, pembelajarannya banyak dengan pola ceramah, adalah. Jadi hanya menjelaskan. Itu nanti akan kelihatan dari hasil asesmen kompetensi minimal. Akan kelihatan sekali, karena ketika pembelajaran tidak dilaksanakan sesuai dengan implementasi K13 dan tidak mengalami pembelajaran bermakna, peserta didik tidak akan terasa untuk berpikir kritis, kemudian mencari solusi, berpikir kreatif. Ketika disodori narasi-narasi, naskah-naskah dan perhitungan yang ada di asesmen kompetensi minimal, mereka akan banyak buntu karena tidak dilatih di satuan pendidikan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami, bahwa asesmen nasional itu unit analisisnya bukan individu, tapi satuan pendidikan untuk mengecek, cek and recheck, dan untuk mendiagnosis bagaimana bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Apakah pembelajaran bermakna atau tidak, bagaimana implementasi kurikulumnya, dan apakah saintifiknya itu berjalan atau tidak, akan kelihatan nanti di situ. Oke. Nah, jadi hasil asesmen nasional pada tahun 2021 ini yang pertama untuk pemetaan itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, khusus untuk pendidikan setaraan, untuk penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program paket A, paket B, dan paket C. Dan yang perlu Bapak Ibu bahwa hasil nasional ini tidak untuk menilai prestasi murid atau peserta didik dan kinerja guru. Jadi tidak akan ada pengaruh ke nilai ijazah maupun nilai rapor. Dan juga tidak akan berpengaruh kepada, kalau dulu namanya... Fauzi, suaranya hilang ya. Hilang ya? Halo? Di tempat saya lancar, Pak. Lancar ya, Pak? Oke. Jadi tidak berpengaruh terhadap prestasi murid maupun kinerja guru. Ya. Nah, kemudian... Pak Fauzi, yang di sini nggak terdengar, Pak Fauzi. Pak Eko, bagaimana terdengar, Pak Eko? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Itu lancar di situ, Bu. Barangkali ada trouble di kantor atau bagaimana? Halo? Ini juga feedback ya di suaranya, saya dengar. Halo, Bapak Ibu yang di ruang kendali. Kalau peserta lancar, Pak. Mungkin lanjut terus. Lanjut terus ya. Oke.
Baik, jadi untuk laporan hasil asesmen nasional tahun 2021 nanti akan diberikan kepada guru, kepada satuan pendidikan. Untuk apa? Untuk instrumen perbaikan, untuk instrumen untuk melakukan evaluasi, ya, dan juga perbaikan pembelajaran. Jadi dengan demikian, peserta didik, orang tua, guru, satuan pendidikan tidak perlu cemas, tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Sekali lagi ya, saya tegaskan, tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Ya. Termasuk juga untuk program pendidikan kesetaraan. Walaupun dia sebagai memiliki fungsi ganda ya, untuk termasuk untuk uji penyetaraan, tidak perlu melakukan persiapan khusus karena soal-soal yang nanti dikerjakan melalui AKM itu mencerminkan proses panjang pembelajaran. Tidak bisa dilatihkan menjelang pelaksanaan AKM. Itu proses panjang pelaksanaan pembelajaran akan kelihatan nanti di dalam kemampuan peserta didik menyelesaikan soal-soal baik literasi maupun numerasi. Ya, ini yang barangkali perlu saya tegaskan. Jadi tidak perlu cemas, tidak perlu melakukan persiapan khusus. Ya. Sehingga pada satu kesimpulan, apa strategi menghadapi AKM? Karena tadi sudah dijelaskan tidak perlu persiapan khusus, tidak perlu ada drill soal AKM, tidak perlu ada drill soal. Dalam bahasa umumnya tidak perlu belajar tentang soal-soal AKM. Yang perlu itu adalah strateginya. Strateginya itu adalah melaksanakan kurikulum 2013 sesuai dengan yang sesungguhnya. Dilakukan perubahan paradigma belajar. Ya, ada paradigma dari peserta didik itu diberitahu, tapi peserta didik mencari tahu. Ini perubahan paradigma pembelajaran. Tapi kalau mau latihan soal ya boleh. Kalau tidak untuk mengenalkan bentuk soal itu. Hanya untuk mengenalkan bentuk soal, tapi tidak untuk drill soal. Jadi kalau pembelajaran scientific learning-nya itu jalan, coba Bapak Ibu simak pada rumusan KD ya, KD pengetahuan, kemudian KD keterampilan, itu scientific learning. Kemudian Bapak Ibu lihat pada sintak-sintak pembelajaran di silabus. Itu kalau diikuti, dijalankan, itulah latihan strategi menghadapi AKM sesungguhnya. Mulai kelas 10, kelas 11, kelas 12, mulai kelas 7, kelas 8, baru kelas 9. Tidak mulai bulan Januari 2021. Tapi mulai kelas 10 akan kelihatan. Jadi strateginya sekali lagi saya katakan, laksanakan kurikulum 2013 dengan tukmaninah. Dengan kaidah yang sesungguhnya. Adanya perubahan paradigma pembelajaran. Tidak dengan ceramah. Tidak dengan drill soal materi pelajaran. Tapi melaksanakan scientific learning-nya. Coba simak sintak-sintak pembelajaran di silabus. Itu indah sekali. Kalau dilakukan, nanti Pak Eko akan cerita ya, akan cerita banyak bagaimana pengalaman beliau ketika melaksanakan pembelajaran yang mengikuti kaidah-kaidah silabus di sana. Dan itu bisa sederhana Bapak Ibu, tidak ribet, tapi kita sederhana melatih peserta didik itu untuk berpikir kritis, yaitu dengan mencari tahu, dengan proses inquiry, mencari tahu materi-materi yang harusnya dia kuasai. Bukan tutor menjejali, tutor menuangkan air ke dalam gelas. Tapi kita ada proses scientific learning-nya. Ini yang berkali-kali saya katakan Ibu dan Bapak sekalian. Jadi tidak ada strategi drill soal. Strateginya melaksanakan kurikulum 12 dengan sesungguhnya. Adanya perubahan paradigma pembelajaran. Scientific learning dan penguatan keterampilan abad 21. Nah, berikutnya perlu saya sampaikan ya, alokasi waktunya nanti itu 2 hari ya. Jadi kegiatannya 2 hari ya, untuk SDMI berarti sini nanti paket A, SMP MTS SMA berarti paket B dan paket C. Literasi nanti untuk SD ada 75 menit, numerasi juga 75 menit di hari kedua. Tapi kalau untuk paket A masing-masing 90 menit. Nah, untuk survei karakter dan lingkungan belajar paket A
masing-masing 20 menit. Sedangkan untuk paket B dan paket C masing-masing 30 menit ya. Nah, ini jadwalnya Ibu dan Bapak ya, jadwal tanggal pastinya sudah ada, tapi belum dirilis ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu yang jelas sebelum puasa itu sudah tuntas ya pada minggu pertama bulan April untuk paket A dan paket B. Kemudian untuk paket C nanti pada minggu keempat bulan Maret. Saya kira itu Ibu dan Bapak, terima kasih dan nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan, mohon maaf karena ini mungkin kurang lancar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauji atas materinya pada siang hari ini. Bapak Ibu, nanti untuk sesi tanya jawab kita laksanakan setelah pemaparan dari narasumber kedua. Baik, untuk sekedar info saja, Bapak Ibu peserta yang sudah join gabung di acara kita pada siang hari ini sejumlah 313. Terima kasih Bapak Ibu semua peserta yang telah bergabung di acara kegiatan bincang publik pada siang hari ini. Hampir dari semua wilayah se-Nusantara bisa gabung di acara kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pemaparan dari narasumber kedua kepada Bapak Eko Adisaputro SPD dari SKB Kulon Progo. Waktu dan layar kami sampaikan secukupnya. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Dahlia. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan siang hari ini, tadi sudah disampaikan Pak Fauzi terkait dengan kebijakan AKM. Nanti yang di saya tentang bagaimana persiapan satuan pendidikan formal menghadapi AKM ini. Pertama, kami akan coba share. Baik, nah ini saya mencoba menyampaikan tentang persiapan-persiapan oleh satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan dalam persiapan asesmen nasional. Baik. Ada hal yang penting yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan, yaitu yang pertama tentang pemutakhiran data oleh satuan pendidikan dan data peserta didik itu melalui Dapodik dan verbal PD, verbal peserta didik. Nah ini nanti operator Dapodik di satuan pendidikan Bapak Ibu mohon nanti betul-betul mencermati ini supaya tidak ada peserta didik yang terlewat. Terus yang kedua nanti ada import data peserta didik pada laman pendataan asesmen nasional melalui biopaket kemdikbud.go.id. Begitu. Jadi seperti halnya UN tahun kemarin nanti operator satuan pendidikan akan melakukan import di bio. Kalau dulu namanya bio UN paket ABC. Nah, sekarang dirubah rencananya ini semoga tidak berubah yaitu biopaket kemdikbud.go.id. Terus berikutnya nanti data tersebut akan direkap oleh Dinas Pendidikan, kemudian satuan pendidikan akan menerima DNS, daftar nominasi sementara dari Dinas Pendidikan. Nah, kemudian dari DNS itu Bapak Ibu di satuan pendidikan harus mencermati tentang nama, tempat tanggal lahir, NISN, itu hal-hal yang penting dicermati. Nah, seandainya ada beberapa masalah, nanti akan ada bisa melakukan perbaikan data melalui mekanisme yang ada di verbal PD. Begitu. Nah, berikutnya verifikasi DNS yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala SKP atau BKPM nanti diserahkan ke Dinas Pendidikan. Kemudian setelah data fix, nanti Dinas Pendidikan akan mengeluarkan DNT, daftar nominasi tetap, yang sudah ditandatangani Kepala Dinas. Ya, seperti itu. Nah, hal yang
alur pendataannya nanti seperti ini. Data siswa ada di Dapodik gitu, atau EMIS kalau di Kementerian Agama. Nah, berikutnya ada perval satuan pendidikan dan perval PD, perval peserta didik. Ini nanti Pusdatin, ranahnya Pusdatin. Kemudian peserta didik di laman di biopaket.kemdikbud.go.id, proses validasi, kemudian tarik data dilakukan oleh user di satuan pendidikan maupun di dinas kabupaten kota kalau pendidikan setara. Begitu. Berikutnya ini kami sampaikan alurnya supaya kita yang di satuan pendidikan tidak terlewat ini. Nanti operator di satuan pendidikan input data untuk di Dapodik, data input data di Dapodik, nanti kita harus melakukan vervalnya di perval peserta didik di nomor 3 ini. Begitu. Nah, begitu verval PD nanti di server biopaket.kemdikbud.go.id nanti kita ada import data, nanti ada crossing DNS. Nah, yang nomor 6 ini peran ini penting sekali. Nah, ini kadang yang di dinas pendidikan harus paham juga, harus siap, jangan sampai memfasilitasi kami yang di satuan pendidikan nanti menjadi kerepotan, karena tugas operator pengelola data di kabupaten kota nanti ada verifikasi DNS dan cetak DNS. Begitu. Nah, berikutnya nanti setelah nanti data diverifikasi dikembalikan, nanti data tersebut akan keluar menjadi daftar nominasi tetap. Nah, untuk pendidikan kesetaraan juga saya kurang tahu dari provinsi lain, tapi biasanya kalau di DIY tetap nanti ada pengelola data di tingkat provinsi akan membantu support kita apabila ada kendala-kendala, karena basis data ini sangat penting sekali, karena kemarin dari admin Dapodik sempat menanyakan WA ke satuan pendidikan kami terkait dengan tingkatan dan rombongan belajar. Ternyata antara tingkatan dan rombel itu agak sedikit riwah dan tidak semuanya seragam. Begitu. Nah, kemarin Pak Direktur, Bapak Dr. Santo itu memberikan surat edaran bahwa mohon untuk diseragamkan terkait tingkatan dan rombel. Yang banyak terjadi adalah di sini, ini tingkatan pada pendidikan kesetaraan ada tingkatan 1, tingkatan 2 ini paket A, tingkatan 3 dan tingkatan 4 ini paket B, tingkatan 5 dan tingkatan 6 ini paket C. Nah, yang banyak terjadi, tingkatan 3 ini tidak dibagi menjadi 2 rombel contohnya, atau tingkatan 2 ini harusnya dibagi menjadi 3 rombel. Begitu. Segitu juga yang tingkatan 5 dibagi hanya 1 rombel, tingkatan 6 1 rombel. Nah, tingkatan 4 dan tingkatan 5 menjadi tidak bermasalah, karena ketika data nanti ditarik di perval PD dan berikutnya nanti bisa diimpor di BUN, karena tingkatan 4 ini rombelnya hanya pada satu setara kelas. Begitu. Seperti Bapak Ibu ketahui tadi Pak Bagus sudah menyampaikan bahwa peserta didik pendidikan kesetaraan keseluruhan semuanya itu nanti untuk paket A itu kelas 6, paket B kelas 9, paket C kelas 12 itu harus mengikuti asesmen nasional sebagai penyetaraan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, pada tingkatan 2 ini mohon nanti operator satuan pendidikan, operator Dapodik satuan pendidikan membagi tingkatan ini menjadi seperti ini. Supaya nanti Pusdatin menarik data peserta didik, ini nanti untuk tingkatan 2 hanya menarik data pada setara kelas 6. Begitu. Nah, sebagai informasi pada Bapak Ibu semua, tarik data ini akan dilakukan pada tanggal 30 Desember. Sekarang sudah tanggal 32. Jadi
Jadi masih ada selang beberapa waktu untuk memastikan tingkatannya betul, rombongan belajarnya betul, terutama di kelas akhir. Begitu. Nah, terkait dengan teknis bagaimana merubah rombel dan lain sebagainya, sepertinya di channel YouTube-nya salah satu rekan kita itu sudah ada, Pak Jalal itu sudah menyampaikan bahwa harus dirubah gitu, walaupun teknisnya nanti ada di sana. Nah, yang perlu diperhatikan juga selain data rombel dan data peserta didik adalah perhatikan data sarana prasarana bagi satuan pendidikan yang memiliki lab komputer. Nah, ini mohon input data jumlah komputer yang ada di Dapodik, yang ada di ruang lab komputer. Begitu. Kenapa seperti itu? Nanti data satuan pendidikan terkait dengan jumlah komputer itu yang menjadikan basis data lokasi AKM pada pendidikan kesetaraan. Seperti itu. Nah, berikutnya tentang agenda. Agenda paling dekat adalah 30 Desember, masih sekitar 7 hari 8 hari. Mohon perbaiki data peserta didik, begitu. Berikut dengan tingkatan dan rombelnya. Berikutnya nanti sekitar tanggal 15 Januari ini akan ada proses sampling cetak DNS. Itu didistribusikan oleh operator dinas pendidikan kepada pengelola satuan pendidikan. Begitu. Nah, tanggal 31 Januarinya proses penomoran peserta cetak DNT dan distribusi oleh pengelola pendataan provinsi. Itu. Jadi dalam rentang 15 sampai 31 ini jika terjadi kesalahan data peserta didik masih bisa untuk diperbaiki melalui mekanisme verbal PD. Berikutnya pada tanggal 15 Februari ini akan ada pemilihan data dan pengelolaan pendataan provinsi. Tanggal 16 Februarinya nanti akan data sudah masuk di Pusmenjat. Begitu. Nah, ini ada alur verifikasi dan validasi verbal TIK dan status AKM. Jadi seperti ini Bapak Ibu, satuan pendidikan itu menginput datanya melalui Dapodik. Nah, nanti ini yang akan dilihat adalah yang satu peserta didik, yang kedua terkait dengan data TIK-nya. Nah, nanti yang di verbal itu pertama koordinat atau lokasi satuan pendidikan, yang kedua kesiapan TIK-nya. Kesiapan TIK-nya nanti akan masuk data itu ke data warehouse Kemdikbud, kemudian akan ada penentuan kesiapan, ada yang siap, ada potensial 1, potensial 2 dan tidak siap. Nah, ini ada yang melaksanakan AKM dan tidak melaksanakan AKM. Kalau pada satuan pendidikan non formal nanti harapannya itu seperti ini. Semua bisa melaksanakan AKM dengan statusnya itu ada induk, ada mandiri atau menumpang. Karena pesan dari Pak Supri sendiri usahakan semua wajib peserta didik kelas akhir pendidikan kesetaraan ikut AKM. Gitu. Nah, tugas sekolah dan dinas pendidikan memastikan kesiapan TIK, lokasi dan koordinat di tiap satuan pendidikan. Nanti di tugas dinas provinsi memastikan satuan pendidikan yang akan melaksanakan AKM. Dinas-dinas provinsi mengklasifikasi status AKM pada satuan pendidikan. Nah, harapan kami terutama nanti peran SKB, namun SKB yang memang memiliki perangkat TIK nanti diinput di Dapodik secara baik supaya nanti bisa sebagai induk dan mungkin bisa menolong satuan pendidikan lain untuk menumpang ikut AKM di situ. Gitu. Nah, tentang baik, Bu. Maaf Mas Eko, mungkin untuk volume suaranya agak diperbesar karena ada beberapa teman peserta minta diperkeras Mas suaranya. Maaf. Baik. Apakah lebih jelas? Karena kalau tidak memakai headset nanti di tempat kami feedback. Oh gitu. Feedback. Baik. Oh nah, sudah jelas Mas. Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Baik. Nah, ini spesifik teknisnya.
perbedaan spesifik untuk ujian nasional dan asesmen nasional. Nah, pelaksanaan nanti full online. Kalau yang ujian nasional nanti proktor di satuan pendidikan itu kan mempersiapkan itu di server. Soal-soal ada di server. Sedangkan nanti di asesmen nasional itu klien itu online. Begitu. Jadi full langsung online. Nah, server lokal pada asesmen nasional tidak diperlukan. Begitu. Nah, untuk klien ini ada PC atau laptop dengan prosesor dual core minimal, monitor minimal 11,6, RAM-nya 2 GB, resolusinya 124/720 dengan hard disk yang free ada 10 GB, ada web kamera ini bisa opsional. Operating sistemnya bisa Windows, Chrome OS, Linux atau Macintosh. Jaringannya ada jaringan lokal dan internet. Begitu. Nah, kecepatannya ini disarankan 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Begitu. Nah, sinkronisasinya bagaimana? Tidak ada sinkronisasi karena ini full online. Jadi klien langsung online di Pusmenja. Jadwal pelaksanaan tadi sudah disampaikan Pak Fauzi, ini saya beri tanda merah. Paket C nanti rencananya pada bulan Maret di minggu keempat, paket A dan B nanti bulan April di minggu pertama. Nah, yang kami tunggu adalah pos asesmen nasional. Kenapa? Karena nanti kita harus bersiap bahwa paket A dan paket B itu pada hari yang sama, karena beberapa satuan pendidikan SKB itu memiliki paket A dan paket B, begitu sekaligus paket C, karena paket C beda hari, kemungkinan masih bisa. Nanti yang paket A, paket B, harapan saya yang di pos asesmen nasional nanti berbeda, harinya berbeda, mungkin 1 minggu tapi harinya berbeda. Kenapa? Kalau berbarengan dan shift nanti menjadi SKB menjadi kesulitan seandainya mau diindui oleh PKBM. Nah, ini yang masih kita tunggu adalah pos asesmen nasional. Nah, berikutnya pengenalan AKM bagi tutor dan peserta didik. Tadi Pak Fauzi sudah menyampaikan persiapannya apa. Tidak ada persiapan, drill soal dan lain sebagainya. Bahkan di internet sudah banyak sekali yang memasarkan buku-buku siap AKM, ada kursus singkat menghadapi AKM dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, tidak usah mempersiapkan apa-apa karena ini aslinya AKM adalah survei nasional, jadi memang tidak ada kisi dan lain sebagainya gitu. Walaupun toh nanti materi-materi juga sebenarnya juga sudah bisa kita tebak nanti yang keluar yang seperti apa begitu. Nah, untuk peserta didik pendidikan setaraan, nanti ujian penyetaraannya adalah pada yang kami lingkari merah ini, yaitu AKM literasi dan numerasi. Begitu. Nah, ini uji penyetaraan atau bahasanya apa ya? Kalau pengganti UN sebenarnya juga bukan pengganti UN, cuman karena amanat undang-undangnya itu memang harus ada ujian penyetaraan, mungkin AKM asesmen nasional yang berupa AKM ini untuk literasi dan numerasi ini yang dijadikan penyetaraan begitu. Nah, nanti peserta didik ada juga survei karakter begitu. Nah, nanti apakah pendidik, tutor dan kepala SKB PKPM juga akan melakukan survei lingkungan belajar dan karakteristik input dan proses pembelajaran nanti. Gitu. Ini tentang materi tentang literasi, membaca dan numerasi. Nah, literasi nanti ada 2, berupa teks informasi dan sastra. Nanti persentasenya pun berubah-ubah, mulai dari paket A, paket B, paket C, nanti berubah-ubah, ada gradasinya. Nah, yang numerasi, kontennya itu ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Begitu. Nah, mengukur proses kognitifnya ini bertingkat. Kalau tes literasi, nanti mulai dari menemukan, nanti meningkat di interpretasi dan integrasi, nanti meningkat di evaluasi dan refleksi informasi. Nah, pada numerasi, nanti yang pertama pemahaman, meningkat menjadi penerapan, dan terakhir menjadi penalaran. Nah, konteksnya ini
baik literasi monumerasi, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Begitu. Nah, level pembelajarannya nanti seperti ini. Nah, AKM ini kalau di pendidikan formal nanti ada 2, asesmen nasional, AKM secara nasional maupun AKM kelas. Nah, kalau tidak salah yang AKM kelas itu nanti tetap akan dibagi soal dari Pusmenjar untuk bisa dikerjakan di kelas. Begitu. Tapi informasi lebih lanjut tentang pendidikan kesetaraan kami juga masih menunggu. Nah, terkait level pembelajaran di AKM ini ada 6 level. Ada 6 level. Nah, yang menarik di sini di level 6 ini memang tidak ada numerasi. Begitu. Kenapa? Karena ini bukan mata pelajaran. Begitu. Jadi numerasi pada level 5 itu adalah seperti halnya kompetensi kalau kita tes CPNS adalah TKD ya, kompetensi dasar. Gitu. Jadi tidak ada numerasi ini ada IPA, IPS tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bukan mata pelajaran tapi pada literasi numerasinya. Begitu. Nah, bentuk soal AKM nanti ada pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan urean. Nah, jika Bapak Ibu satuan pendidikan merasa supaya peserta didik itu bisa mengerjakan atau pernah mengerjakan soal berbentuk pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan urean, itu sebenarnya bisa latihan Bapak Ibu. Begitu. Nah, Bapak Ibu coba nanti bisa membuka di website ini pusmenjar.kemdikbud.go.id ada AKM. Nanti di dalamnya ada beberapa contoh soal numerasi, ada literasi. Nah, nanti bisa peserta didik nanti bisa diajarkan. Nah, terkait materi-materi yang lain atau suatu saat mencoba membuat soal AKM di satuan pendidikan sendiri untuk kepentingan internal nanti bisa diunduh di sini. Kami memasukkan beberapa materi di situ. Saya rasa seperti itu Bu Dahlia. Karena ini bincang publik, harapan kami nanti ada diskusi yang panjang di sini supaya lebih menjelaskan kita semua tentang AKM ini. Saya rasa seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Eko atas materinya. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu peserta yang masih bergabung di acara kegiatan bincang publik pada siang hari ini, di Zoom ada 341, kemudian yang di YouTube ada 57. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya pada siang hari ini. Baik, akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mohon Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan sesuatu hal tentang asesmen kompetensi ini, silakan menulis di room chat yang ada di layar atau mungkin nanti langsung bisa bertanya langsung ke narasumber. Untuk materi sudah kami share ya linknya, mohon Bapak Ibu bisa mendownload. Kemudian ini Mas Eko ada permintaan dari peserta, bolehkah minta nomor WA Mas Eko? Nanti seizin Mas Eko, kalau Mas Eko mengizinkan nanti kita kasih. Boleh Bu. Nanti saya tuliskan. Oke, terima kasih Mas Eko. Baik, untuk Pak Fauzi dan Mas Eko, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Yang pertama dari Mas Fahmi Amin. Fahmi Amin, SKB Gresik. Ini mungkin pertanyaan kami tujukan ke Pak Fauzi. Pertanyaannya, apakah siswa yang tidak ikut asesmen nasional dianggap tidak lulus dan tidak memperoleh ijazah karena peserta didik itu terlewat?
Itu yang pertama Pak Fauzi. Kemudian pertanyaan yang kedua, minta tolong di-share materinya sudah. Begitu Pak Fauzi, mungkin ini ke Pak Fauzi untuk menjawab pertanyaan Mas Fahmi Amin SKP Gresik. Monggo Pak Fauzi. Baik, berarti begini, ada dua hal sebenarnya. Ya. Yang pertama yang tadi disampaikan Pak Eko bahwa dipastikan peserta didik itu ditarik di data Dapodik pada nanti akhir Desember. Jadi tolong dipastikan ada di rombel akhir, terutama yang paket A ya. Pertama itu dipastikan. Nah kalau itu nanti masuk ke data Dapodik, dipastikan peserta didik itu akan mendapatkan belangko ijazah. Ya, belangko ijazah. Nah, ijazah itu tidak terkait dengan AKM. Jadi peserta didik mendapatkan belangko ijazah itu tidak terkait dengan AKM. Namun demikian, karena AKM itu sebagai uji penyetaraan, jadi pastikan juga peserta didik itu mengikuti AKM. Karena nanti kalau peserta didik tidak mengikuti AKM, maka dia tidak mengikuti uji penyetaraan sebagaimana diamanatkan pada pasal 26 ayat 6, yaitu adanya uji penyetaraan bagi peserta didik pendidikan non formal. Ya. Dan juga pasal 115 PP 17 dan 2010. Karena kedua peraturan itu masih berlaku. Dan sekarang pada tahun 2021 AKM diposisikan sebagai uji penyetaraan. Hanya persoalannya kalau sampai pada saat pelaksanaan, karena kan sampai sekarang belum ada ketentuan adanya ujian susulan atau asesmen nasional susulan. Belum ada wacana asesmen nasional susulan. Jadi bisa jadi peserta AKM itu peserta didik kelas akhir itu tidak hadir pada saat jadwal asesmen nasional dilaksanakan. Nah ini akan menjadi persoalan karena peserta didik tidak mengikuti uji penyetaraan. Nah jika peserta didik tidak penyetaraan, nanti barangkali ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan nanti akan diatur lebih lanjut di dalam pos. Saya belum bisa menyampaikan saat ini karena posnya belum dikeluarkan. Nanti kalau pos sudah diterbitkan, itu akan kita mendapatkan informasi terkait dengan konsekuensi peserta didik jika tidak sempat mengikuti asesmen nasional, karena asesmen nasional diposisikan sebagai uji penyetaraan, yang mana dasar hukumnya ada dua. Satu Undang-Undang Pasal 26 ayat 6 dan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 115. Saya kira itu Pak yang bertanya, silakan. Pak Fatoni Amin, Pak Fauzi. Pak Fatoni Amin dari SKP Gresik. Ya, terima kasih Pak Fatoni. Mohon maaf, tadi saya salah sebut nama Pak Fauzi. Yang betul Pak Fatoni Amin SKP Gresik. Ini ada pertanyaan lagi yang dari Pak Fatoni, Pak Fauzi. Bolehkah ini minta contoh-contoh soal Pak Fauzi? Mungkin untuk menghadapi HN ini, kalau ada mungkin minta di-share gitu. Tadi yang di-share Pak Eko itu sudah ada contoh-contoh soal ya, contoh-contoh soal terkait dengan AKM. Paling tidak soal itu walaupun tidak banyak ya, walaupun tidak banyak bisa untuk latihan, mengenali soal-soal bentuk AKM. Tapi Bapak Ibu mau namun demikian Bapak Ibu mau membuat soal sendiri, kemudian untuk latihan itu sah-sah saja. Tapi nanti memang tidak akan ada kisi-kisi untuk AKM, tidak akan ada. Tapi latihan bentuk soal bisa. Silakan Pak Tony. Monggo. Baik, terima kasih Pak Fauzi untuk penjelasannya. Semoga Mas Fatoni sudah jelas, nggih? Untuk selanjutnya ke pertanyaan dari Mbak Restantika. Ini mungkin lebih ke Mas Eko, karena ini teknisnya Mas. Pertanyaannya, apakah operator harus mengecek data peserta didik tingkat akhir lewat Verpal PD? Mungkin peserta didik lewat Verpal PD satu persatu. Tolong dijawab, nggih Pak. Monggo Pak Eko. Baik Bu. Dari Ibu dari siapa tadi Ibu? Mbak Restantika. Oke Bu Restantika. Jadi nanti seperti ini. Yang pertama pastikan dulu tingkatan dan rombongan belajar itu betul dulu sesuai dengan arahan dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan. Nanti setelah itu
peserta didik terutama di kelas akhir, di rombongan belajar kelas akhir nanti kan ada di situ. Nah, verbal PD nanti hanya melakukan checking gitu. Kita checkingnya di verbal PD yang sudah masuk berapa. Oh, yang paling penting untuk ketika nanti sudah memperbaiki data sebelum tanggal 30 itu harus melakukan sinkronisasi. Begitu. Kalau nanti sinkron, otomatis yang di verbal PD nanti berubah. Nah, seandainya tidak, nanti ada beberapa hal yang mungkin di Dapodik memang betul belum benar begitu. Nah, setelah nanti di verbal PD, nanti kita bisa unduh data tersebut, nanti kita bisa import di biopaket.kemdikbud. Nah, ketika ada perbedaan titik, koma, huruf dan lain sebagainya, nanti bisa nanti di mekanisme verbal PD itu. Nah, apakah harus dicek satu persatu? Ya, memang seperti itu supaya nama peserta didik sesuai dengan akta dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Eko. Semoga sudah jelas ya Mbak ya. Baik, mungkin Pak Fauzi mau nambah, Pak Fauzi? Sudah cukup Pak Eko. Sudah cukup. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Mardawati Rasid. Pertanyaannya, apakah PKBM yang belum akreditasi bisa melakukan asesmen nasional mandiri atau harus nginduk sementara sarana, mungkin ini maksudnya nginduk ke yang sudah punya sarana lengkap, begitu. Monggo Pak Fauzi, silakan. Atau Mas Eko mungkin? Mas Eko ini, Pak Eko, silakan Pak Eko. Monggo Mas Eko. Baik, terkait teknis, nanti yang menentukan akhirnya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Bapak Ibu. Makanya kenapa data di Dapodik itu, data sarana dipenuhi. Kalau memang tidak ada, ya berarti nanti di Dapodik kan data sarana tidak ada. Nah, keputusan terakhir nanti posisi satuan pendidikan Bapak Ibu itu mandiri atau menginduk, atau bagaimana nanti keputusannya ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Bapak Ibu. Dan seandainya memang tidak ada sarana sama sekali, saya rasa tidak harus buru-buru membeli dan lain sebagainya. Nanti serahkan saja ke Dinas Kabupaten Kota, Bapak Ibu. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Eko untuk pertanyaannya. Bapak Ibu yang tadi minta nomor WA-nya Mas Eko sudah di-share di kolom chat, nggih. Mohon dicermati. Untuk selanjutnya link presensi sudah di-share di kolom chat. Monggo silakan Bapak Ibu peserta jangan sampai lupa untuk mengisi presensi untuk kelengkapan administrasi kita dan untuk kepentingan untuk sertifikatnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Eko, Pak Fauzi. Sebentar. Ya. Ini ke Mas Eko lagi. Lebih ke teknis ini. Bapak mohon pertanyaan ini dari Mbak Wulan PKBM Hiyama. Ini PKBM mana aja? Bapak, bagaimana cara mendapatkan username dan password untuk mengakses biopaket? Monggo Mas Eko. Baik Bapak Ibu, biopaket ini nanti akan diberikan oleh petugas admin data di provinsi, tapi memperolehnya melalui kabupaten kota, nih Bapak Ibu. Begitu. Nanti melalui kabupaten operator Dapodik di tingkat kabupaten kota. Begitu. Mas, ada lagi sebelum pertanyaan. Ke Mas Eko lagi. Apakah tutor kesetaraan mengikuti juga AKM? Dari Mbak Rosalia SKB Kota Jogja ini. Baik. Kota Jakarta, maaf, Kota Jakarta. Monggo Mas. Kota Jakarta, Ibu Rosalia. Kalau desainnya pendidik itu nanti mengerjakannya bukan soal AKM-nya, tapi pada survei lingkungan belajar. Begitu saya rasa. Itu guys Pak Fauzi. Ya, nah, betul. untuk AKM-nya itu hanya untuk peserta didik. Monggo Pak Fauzi ditambahi. Monggo Pak, kalau ada tambahan Pak Fauzi. Jadi untuk
tutor itu tidak mengerjakan AKM. AKM itu khusus peserta didik. Dan nanti akan ada konfirmasi ya, ada survei iklim belajar ya, survei iklim belajar itu akan ketahuan bagaimana jawaban dari peserta didik, kemudian jawaban dari tutor. Jadi iklim belajar itu juga akan mengkonfirmasi apakah implementasi kurikulum itu yang sudah dirancang kurikulum itu berjalan atau tidak. Tapi yang dirancang artinya roh-roh kurikulum scientific learning-nya jalan atau tidak, kemudian pembelajaran bermakna itu berjalan atau tidak. Ya itu akan kelihatan nanti di survei lingkungan belajar. Dan di sini akan kelihatan bagaimana jawaban dari peserta didik dan jawaban dari tutor dan juga nanti dari kepala sekolah. Saya kira itu Bu. Jadi memang kita persiapkan saja agar peserta didik itu dan tutor nanti jawabannya sinkron gitu loh. Jangan sampai nanti tutor jawabnya kayak ujian. Artinya ujian itu dia dijawab yang baik gitu loh. Misalnya apakah pembelajaran menggunakan pendekatan melibatkan peserta didik dengan penuh, misalnya ada keterlibatan peserta didik dengan cara ini. Ternyata antara jawaban tutor dan peserta didik tidak sinkron. Nanti tutor jawabnya iya, nanti peserta didik jawabnya enggak, cuma dengan penjelasan, tutor hanya datang menjelaskan, sudah gitu. Nah ini kan nanti namanya akan menjadi persoalan ketika ada jawaban yang tidak sinkron antara peserta didik dengan tutor. Jadi kalau saya menyarankan ya, artinya apa yang kita lakukan selama pembelajaran itu yang kita isi di dalam instrumen lingkungan belajar. Karena ini tujuannya adalah untuk memperbaiki, untuk memotret ya. Pertama memotret kondisi pembelajaran, kemudian nanti memperbaiki pelaksanaan pembelajaran. Jangan sampai nanti jawaban yang instrumen yang sama ya, jawaban antara tutor dengan peserta didik bisa berbeda. Saya kira itu Bu Dahlia, terima kasih. Terima kasih Pak Bayi. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini ke Pak Fauzi. Apakah ada perbedaan konten AKM berdasarkan peminatan IPA dan IPS? Ini dari Mas Rizal Haryadi. Monggo Pak Fauzi. Perbedaan antara? Apakah ada perbedaan konten AKM berdasarkan peminatan IPA dan IPS? Maksudnya soalnya Pak, soal AKM. Oh soalnya, ya. Tidak ada perbedaan. Ini karena general gitu ya. Tidak ada perbedaan. Baik, terima kasih Pak Bayi. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat, kita tengok dulu ya yang pertanyaan di YouTube dari Mbak Ida Nuaini. Untuk ini pertanyaannya, untuk import ke biopaket itu apakah bisa dilakukan oleh PKBM? Mungkin Mas Eko ini, monggo Mas Eko, mohon dijawab Mas Eko. Baik, nanti seperti ini biasanya. Satuan pendidikan nanti memiliki username dan password yang dibagi oleh data pusat data Dapodik di provinsi. Nah, nanti satuan pendidikan bisa import sendiri. Desainnya seperti itu. Nah, seandainya kesulitan, nanti bisa minta tolong operator yang ada di Dinas Pendidikan. Begitu, Bapak Ibu. Baik, semoga sudah jelas ya untuk tadi yang pertanyaan Mbak Ida dari YouTube. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang di chat. Ini maaf Mas Eko, Pak Foyi, pertanyaannya masih banyak aja. Nggak apa-apa. Ya. Ini mungkin peserta saya ingin tahu lebih dalam tentang asesmen nasional ini Pak Fauzi, Mas Eko. Kita lanjut ke pertanyaan Mbak Wulan dari PKBM Hiyama. Bapak, bagaimana cara, PKBM Cahaya Ilmu Kabupaten Konawe. Konawe itu mana aja? Tantangan kami saat ini menghadapi AKM. Mohon langkah-langkah kesiapan AKM bagi lembaga. Mohon penjelasan dari Pak Fauzi ini. Monggo Pak Fauzi.
Jadi persiapannya itu tadi, ya persiapannya adalah kita melaksanakan kurikulum 2013 dan itu harus sejak kelas awal sebenarnya. Karena prosesnya kan akan lama ketika pembentukan kompetensi numerasi, pembentukan kompetensi pencapaian kompetensi literasi dan pencapaian kompetensi numerasi itu proses panjang yang dilakukan melalui pembelajaran bermakna ketika kita mengimplementasikan kurikulum 2013 yang juga merupakan salah satu wujud dari perubahan paradigma belajar, paradigma pembelajaran. Kalau kita mengajarnya masih dengan metode ceramah, kemudian peserta didik tidak sebagai subjek pembelajaran, dia masih sebagai objek. Nah ini nanti ketika AKM akan kurang baik. Dan ini sebenarnya yang akan dirubah oleh kita semuanya ya, bukan oleh pemerintah ya, oleh kita semuanya. Bagaimana kita merubah pembelajaran bermakna itu mulai dari yang kecil di kelas, kemudian satuan pendidikan. Dan kita harus ada kesadaran bagaimana kita merubah ini semua. Pembelajaran tidak dengan cara dengan metode ceramah, tapi harus melibatkan, mengaktifkan sinap-sinap peserta didik, menstimulasi agar dia bisa berpikir kritis, berpikir kreatif. Jadi AKM itu sebenarnya menguji apakah peserta didik itu punya critical thinking. Nah, critical thinking itu hanya bisa diasah melalui pembelajaran yang menggunakan scientific learning dan juga penyiapan keterampilan abad 21. Kalau dengan metode ceramah tidak akan bisa terbentuk critical thinking itu, apalagi yang kreatif. Kemudian nanti dia bisa mengkomunikasikan, tidak akan terjadi itu. Dan inilah Ibu dan Bapak, asahan dari kemampuan berpikir kritis itu perlu kita mulai dari kelas awal ya, dari kelas awal. Saya kira itu Bu jawabannya. Barangkali siang ini tidak memuaskan ya jawaban kepada Bapak Ibu sekalian, karena kami mengingatkan agar ada perubahan paradigma pembelajaran. Namun demikian Pak Eko menyampaikan persiapan secara teknis ya, yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Eko. Nanti barangkali teknis untuk AKM-nya ya. Tapi kalau drill AKM tidak ada, drill AKM tidak ada. Tapi kalau pengenalan itu boleh ya. Pengenalan kita mau melatih peserta didik untuk mengenal bentuk-bentuk soal AKM agar tidak kaget. Karena biasanya kan kita menggunakan soal yang pilihan ganda, tapi soal pilihan ganda itu tidak untuk mengungkit sejauh mana pemahaman peserta terhadap cara berpikir kritis, tapi hanya bersifat hafalan. Jadi kalau kita lihat dari taksonomi Bloom itu, soal-soal yang kita buat itu paling hanya berputar pada kategori C1. C1 saja. Bahkan C1 tapi belum C2, bahkan C2 itu jarang. Masih C1, masih hafalan-hafalan gitu. Nah ini yang apalagi kalau sampai ke C4, ke C3. Nah AKM itu sampai ke level C4, ya C3 bahkan C4. Nah ini yang sudah menggunakan high order thinking skill. Ya. Ini yang harus kita elaborasi di satuan pendidikan. Pak, kalau kesetaraan kan berat Pak. Kesetaraan kan ingin cari ijazah. Justru kita ingin memastikan pemegang ijazah setara SD, setara SMP, setara SMA itu dia punya kemampuan berpikir yang luar biasa. Ya, ini kita pastikan melalui AKM, melalui AKM. Jangan sampai kita hanya memberikan selebar ijazah, tapi tidak memberikan penyiapan agar dua kemampuan pokok yaitu literasi dan numerasi ini dikuasai oleh peserta didik. Karena itu adalah dua kemampuan pokok untuk belajar sepanjang hayat. Ketika peserta didik itu punya kemampuan literasi dan numerasi, konten apapun yang akan diberikan kepada mereka itu akan lebih mudah untuk dipahami. Karena dia memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Saya kira itu Bu Dahlia. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Saya bisa menyambung Pak Fauzi? Yes, silakan. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang penasaran jenis soalnya seperti apa, apakah nanti peserta didik bisa atau tidak, itu sebenarnya Pusmenjar sudah mengeluarkan itu di beberapa bulan yang lalu. Bisa saya share, mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah di sini, nah Bapak Ibu bisa mencoba membuka ini.
Begitu coba kita lihat yang level 3 itu soal numerasinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa, ini materi bilangan itu satu representasi, yaitu memahami bilangan bulat khususnya bilangan bulat negatif. Ini Bapak Ibu bisa langsung membuka saja. Nah, seperti ini. Ini contoh soalnya nanti seperti ini. Oke. Begitu. Nah, ini adalah pilihan bentuk soalnya adalah pilihan ganda jamak. Begitu. Nanti ada pada saat pesawat terbang pada ketinggian suhu tertentu di dalam pesawat ada 21 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0, jadi minus 34. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Nah, soal seperti ini memang baru bagi kita, apalagi kita di pendidikan kesetaraan. Nah, ini jawabannya. Nanti pertanyaannya ini, pada saat akan menggambarkan garis bilangan, angka 34 berada di sebelah kiri angka 0. Betul tidak? Karena di sini adalah sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Nah, penulisannya otomatis negatif 34. Berarti ini benar. Gitu. Nah, selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13 derajat. Betul atau salah? Negatif 34 selisih dengan positif 21 otomatis lebih dari 13 derajat. Berarti ini jawabannya salah. Jadi model-model soalnya akan seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat kunci jawabannya. Nah, betul, benar. Soal kedua salah. Begitu. Nah, Bapak Ibu mohon peserta didik nanti juga bisa melihat ini ada di posmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Nanti ada literasi numerasi, literasi teks fiksi, dan teks informasi. Berikut dengan contoh-contoh soalnya. Dan ini pun bukan drill, soalnya nanti yang akan keluar itu juga bukan soal ini, hanya supaya menyiapkan peserta didik siap dengan jenis soal seperti ini, yang biasanya Bapak Ibu dan kita sendiri memberikan soal adalah begitu ya Pak Fauzi ya. Sekarang harus kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir begitu. Nah, saya rasa seperti itu Bu Dahlia. Ini Bapak Ibu bisa langsung akses saja di posmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Gitu. Monggo Bu Dahlia. Mic-nya Bu Dahlia. Bu Dahlia, mic-nya belum di-unmute. Maaf, sudah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ke teknis lagi, mungkin Mas Eko lagi, ini Pak Fauzi, mohon maaf. Dari Mbak Ari Purwaning, siapa gitu ya. Pertanyaannya Purwaning Rum. Purwaning Rum ini dari mana? Jadi nggak ada ini dia. PKPPS. Oh iya. Untuk pertanyaan satu, bagaimana dengan PKPPS yang data santri dan PTK-nya belum masuk ke EMLS karena prosesnya sangat susah. EMIS. Oh, EMIS. Dan PTK-nya belum masuk ke EMIS karena prosesnya sangat susah dan banyak sekali PKPPS yang belum lengkap EMIS-nya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana dengan perbedaan data di ValPD yang belum sinkron dengan EMIS PKKPPS yang sekarang. Yang ketiga, ada 3 ini. Kapan sosialisasi AKM untuk PKPPS? Terima kasih. Monggo Mas Eko nanti bisa Pak Fauzi nambah. Monggo Mas Eko. Baik. Terkait EMIS ini kami mohon maaf tidak bisa berbicara banyak ya, karena kami juga di luar sistem itu. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan nanti di admin EMIS-nya di tingkat kabupaten kota atau admin
akademisnya yang di provinsi. Begitu. Nah, terkait pelaksanaan sosialisasi, kapan ada pelaksanaan sosialisasi AKM di wilayah Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya saya PKPPS ya, ditanyakan PKPPS, Pak. Oh, PKPPS ya. Nah, itu juga di luar konteks ini kami tidak bisa memberikan informasi itu, atau mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan di Kemenak di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Begitu saya rasa Pak Fauzi. Enggak Pak Fauzi kalau mau menambahkan. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapatkan informasi sekarang dan sudah dibagikan tautan-tautannya, itu saya kira sudah merupakan sosialisasi. Dan saya kira Bapak Ibu yang memiliki informasi ini bisa disampaikan ke teman-teman lain sehingga teman-teman lain juga memahami. Ya, jadi sekarang sosialisasi itu melalui media ini yang ampuh ya, daripada kita mengumpulkan sosialisasi secara secara luring atau mungkin juga daring. Ya, kalau daring barangkali juga bisa menjangkau secara masif, tapi untuk ke PKPPS kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan tidak bisa mengundang secara khusus ya. Tapi kalau kegiatan seperti ini kita memiliki tautan, memiliki alamat nomor untuk masuk ke Zoom, Bapak Ibu mengikuti tidak masalah, boleh ya. Silakan nanti kalau ada kesempatan lagi bisa untuk melakukan. Bahkan kalau perlu misalnya di komunitas pondok kependidikan kesetaraan pondok pesantren akan mengadakan sosialisasi, Bapak Ibu bisa mengundang Pak Eko Hadi Saputra untuk melakukan sosialisasi HKM. Gitu ya Pak Eko ya. Secara virtual tentunya gitu. Iya, saya bisa membantu apa yang bisa yang saya ketahui gitu. Tapi biasanya seperti ini Pak Fauzi. Nanti setelah pos AN ini, pos asesmen nasional ini nanti dikeluarkan, begitu biasanya admin Dapodik provinsi itu mengundang dari pihak kabupaten, terus kabupaten nanti mensosialisasikan. Tapi biasanya setelah pos ini muncul Pak Fauzi. Iya, karena sekarang sosialisasi yang sekarang ini sifatnya untuk pengenalan apa itu asesmen nasional, apa itu AKM. Tapi secara teknis memang masih dinamis ya. Termasuk tadi yang ditanyakan, kalau dulu ketika ujian nasional kan ada ujian nasional susulan. Ya, berbeda dengan ujian nasional ulang ya. Kalau ulang tuh dulu ketika ada passing grade itu kan ada ulang. Nah, susulan itu adalah untuk yang peserta didik ketika jadwal tidak bisa hadir. Nah, pendidikan setara itu kan rentan ketidakhadiran karena banyak peserta didik yang bekerja gitu. Nah, ketika ditentukan jadwal asesmen kompetensi minimal, dia sedang bekerja dan tidak mendapatkan izin dari pimpinan atau majikan, tentunya tidak bisa mengikuti. Ini yang sedang dibahas karena sampai sekarang belum ada rencana mengadakan asesmen nasional susulan. Ya, itu belum ada rencana, belum ada wacana. Bagaimana bagi yang tidak ikut? Kalau sekolah tidak masalah. Misalnya tidak hadir kan yang penting kan sampel ya. Kalau yang satu tidak bisa diambil sampel yang berikutnya. Tapi kalau kesetaraan kan masalahnya semuanya ikut dan sebagai uji penyetaraan. Ini yang juga sedang kita diskusikan bagaimana mekanismenya bagi peserta didik yang tidak bisa hadir pada saat AKM. Itu Pak Budaya, Pak Eko ya. Ini juga jadi bahan nanti saya diskusikan dengan teman-teman di direktorat ya. Baik, terima kasih Pak Fauzi, Mas Eko. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Wahyu Eka Kartika SPDMM. Pertanyaannya, sebelum AKM pusat dilaksanakan, apakah tidak simulasikan dulu, maksudnya nggak ada simulasi dulu, begitu Pak? Monggo Pak Eko nih. Baik Bu, jadi seperti ini, AKM sendiri sebenarnya sudah simulasi uji coba itu sampai beberapa kali di sekolah formal. Nah sayangnya saya kurang tahu, saya tidak mendapat informasi salah satu sampel uji coba itu di sekolah non formal begitu. Jadi AKM ini sudah diuji cobakan. Saya secara tidak sengaja bertemu dengan ada tim yang menggarap uji coba ini
di tahun-tahun ini sudah beberapa sekolah baik yang kami tahu SMP dan SMA itu sudah uji coba AKM. Tapi saya juga bertanya loh Pak, kenapa yang di kami di pendidikan kesetaraan tidak ada uji coba AKM lah? Mungkin untuk pendidikan kesetaraan mungkin sepertinya tidak ada uji coba atau simulasi AKM seperti ini. Untuk nuwun Pak Mas Eko. Selanjutnya pertanyaan dari SKP Halmahera, Maluku ya. Apakah siswa yang belum memiliki NISN bisa mengikuti asesmen nasional? Monggo Mas Eko. Baik, ini teknis sekali. Jadi begini Bapak Ibu, pendataan AKM ini tidak serta-merta mendadak ya. Jadi peserta didik kelas akhir ini sudah terdaftar sejak bulan Juli. Otomatis selama Juli sampai Desember biasanya NISN sudah keluar. Jika memang data-datanya itu sudah betul. Begitu saya rasa. Tapi kalau mendadak ya saya kurang tahu, kalau ada satuan pendidikan yang tahu-tahu mendadak di kelas akhir, mungkin NISN bisa jadi belum keluar Pak Fauzi. Iya. Monggo Pak Fauzi kalau mau menambahkan. Sudah cukup Pak Eko. Oh, baik. Masih banyak pertanyaan ini Pak Fauzi, Mas Eko yang di chat, kita lanjut ya. Ya. Pertanyaan dari Mas Joko Priyono. Apakah besok akan diadakan sosialisasi secara spesifik dan teknis di tingkat kabupaten dan juga satuan pendidikan? Monggo Mas Eko lagi ini. Ini Pak Joko penilik ya, kalau tidak salah. Iya Pak Joko, kami pun mengharapkan itu ada gitu. Tapi provinsi pun melakukan sosialisasi AKM di pendidikan kesetaraan sebelum posnya keluar kan juga tidak mungkin. Harapan kami ini memang pos asesmen nasional ini nanti keluar, kemungkinan Dapodik provinsi, terutama kalau DIY nanti dengan Pak Nawam ya, kemungkinan akan ada sosialisasi. Kalau tidak ya kita minta ke Pak Nawam untuk sosialisasi begitu Pak Joko, supaya dinas pendidikan dan satuan pendidikan di bawahnya menjadi lebih jelas tentang petunjuk operasional untuk pelaksanaan asesmen nasional ini. Baik, terima kasih Mas Eko penjelasannya. Semoga Pak Joko, Pak penilai ini Mas Eko. Semoga jelas dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Eko tadi. Kita lanjut ke pertanyaan Mas Roni Fuad Alam. Yang di atas masih banyak yang belum Di atas masih banyak yang kelewat. Mengingatkan saja. Atau di saya nggak tahu. Benar ya, tadi sudah tak mulai dari awal Pak Wahyu. Nanti tak tengok lagi Pak Wahyu. Ini dilanjut selanjutnya mawon dulu nggih. Nanti nyari ke atas lebih membutuhkan waktu lagi Pak Wahyu. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Roni Fuad Alam. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang kelewatan tak carinya dulu Pak Fauzi. Mohon bertanya Bapak, apakah ada contoh? Oh tadi sudah ada. Apakah ada contoh atau gambaran soal-soal survei karakter bagaimana penerapan AKM pada mata pelajaran bahasa Inggris di setara SD? Mungkin ke Pak Fauzi. Pak Eko. Oh Pak Eko. Yang pertama sudah dijelaskan Pak Fauzi pertama, konsep literasi dan numerasi itu berbeda dengan mata pelajaran. Begitu ya. Itu ya, yang diukur adalah kompetensi, bukan mapelnya. Begitu. Nah, terkait gambaran contoh atau gambaran soal-soal tadi sudah kami sampaikan, Bapak Ibu bisa membuka di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nanti level 1, level 2 dan level 3 nanti itu yang setara, level 1, level 2 nanti ada beberapa contoh soal untuk SD atau paket A. Yang survei karakter yang belum ada. Ya betul. Kalau survei karakter memang tidak dibuat contohnya Pak. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu penyelenggara UN di 2 tahun yang lalu, itu kita sebenarnya sudah pernah uji coba AKM setelah ujian nasional pada saat itu. Nah, survei karakter itu ada beberapa soal memang. Nah, nanti bisa nanti kalau dibuat contohnya, khawatir karakternya berubah-ubah nanti. Betul.
tidak sinkron antara jawaban peserta didik dan jawaban tutor. Jawaban tutor dan jawaban kepala sekolahnya bagus-bagus, peserta didik menjawab tidak ada pembelajaran dan lain sebagainya. Nanti ya. Ini memang begini Pak Eko, jadi ini kan kita bincang ya. Kalau kita di media sosial artis itu kan ada settingan-settingan gitu ya. Jadi kalau mau membuat AKM settingan itu sulitnya setengah mati. Sulit. Kan kita belum tahu kisi-kisi soalnya seperti apa ya. Baik soal yang AKM, terutama yang dikonfirmasi itu kan di survei karakter dan lingkungan belajar. Kalau AKM itu kan tidak dikonfirmasi oleh tutor dan kepala sekolah karena yang mengisi hanya warga belajar. Tapi survei karakter nanti akan kelihatan. Yang lingkungan belajar akan kelihatan. Peserta didik ngisi apa, tutor ngisi apa gitu loh. Nah, karena kita tidak tahu nanti contoh yang karakter seperti apa, yang lingkungan belajar seperti apa, kita nggak bisa nyeting gitu. Nggak bisa nyeting. Jadi tidak ada apa namanya, bahkan ya mungkin begini, anak-anak pokoknya ya nanti jawabnya yang baik-baik saja gitu ya. Nah tapi anak itu kan ya saja ketika dia mengisi kan seingatnya yang dia alami, apa yang sehari-hari dialami, dia isi dan dia klik-klik sesuai dengan dia rasakan. Nah sementara pendidik ya barangkali nih maaf ya akan membuat yang baik-baik. Jadi survei karakter kemudian lingkungan belajar itu bukan menguji, ya bukan menguji. Ketika kita diminta untuk mengisi instrumen lingkungan belajar, isi apa adanya saja, bukan yang normatif gitu loh. Bukan yang normatif, nanti akan terkonfirmasi dengan jawaban peserta didik. Jadi adanya settingan itu susah sekali diatur. Jadi mengkonfirmasi jawaban AKM itu akan terkonfirmasi dengan jawaban lingkungan belajar oleh tutor, gitu Ibu Bapak. Jadi kalau saya apa adanya aja lah, nggak usah dibikin setting-settingan, nanti akan malah tidak akan memberikan masukan bagi dunia pendidikan kita. Jadi isi apa adanya, sehingga dunia pendidikan kita harus diperbaiki yang apa dari hasil AKM dan survei karakter serta survei lingkungan belajar itulah akan kita tahu seperti apa yang harus kita perbaiki. Begitu Ibu Bapak sekalian. Baik, terima kasih Pak Fauzi, Pak Eko untuk penjelasannya. Sebelum kita lanjut, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta bincang publik, jangan lupa mengisi link presensi ya, dan mendownload materi yang sudah kami share di kolom chat Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Dita Jaya. Ini pertanyaan ditujukan ke Pak Fauzi. Apakah pendataan AKM 2021 itu alurnya dari Dapodik lanjut ke Verpal PD, lanjut ke Beyond Paket, dan ada DNS dan DNT kayak peserta UN tahun lalu, dan atau langsung Verpal PD dan perbaikan data. Kalau ada kesalahan apa langsung di Verpal PD, enggak lewat Dapodik dulu? Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Nanti yang menjawab bukan Pak Eko Fauzi, tapi Pak Eko Adi Saputro. Silakan Pak Eko Adi Saputra. Sudah ada kaplingnya ini. Tadi salah nyebut kapling aja. Monggo Pak Eko Adi Saputro. Sama-sama Ekonya. Sama-sama Ekonya. Pertanyaannya ke Pak Fauzi, tapi yang jawabnya ke Mas Eko. Oke. Sama-sama Eko. Baik, Bapak Ibu, terkait pendataan calon peserta asesmen nasional, itu Kemdikbud sudah mengeluarkan petunjuk. Dan tadi di link bit.ly itu kami sudah menyampaikan begitu. Nah, mungkin saya share ulang ya. Saya share ulang. Sebentar. Sebentar, agak tricky. Saya tutup dulu. Sebentar, atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuka
langsung petunjuk teknis pendataan. Nah, ini petugas pendataan asesmen nasional di tingkat satuan pendidikan. Nah, yang pertama adalah melakukan pemutahiran data satuan pendidikan, data peserta didik secara online melalui prosedur Dapodik, kalau Kemenak berarti melalui EMIS, dan portal PD. Nah, berikutnya mengimpor data peserta didik kepada laman pendataan. Ya, laman pendataan asesmen nasional ini nanti yang di biopaket.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti satuan pendidikan nanti akan menerima DNS yang dicetak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. DNS itu kita nanti lihat, verifikasi pada nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, NISN, dan identitas lainnya. Nah, setelah diverifikasi nanti menyerahkan data hasil verifikasi DNS yang sudah disahkan, ditandatangani kepada oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Berikutnya nanti ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota mengeluarkan DNT. Nah, berikutnya mengelola data asesmen nasional satuan pendidikan untuk keperluan pada waktu pelaksanaan asesmen nasional itu. Nah, kalau di sini berarti satuan pendidikan mengimpor langsung. Mengimpor langsung melalui laman biopaket.kemdikbud.go.id. Tapi ini saja kita semua masih menunggu pos asesmen nasionalnya nanti seperti apa. Begitu. Nah, file ini nanti biar kami masukkan ke satu link supaya nanti bisa diunduh oleh Bapak Ibu. Begitu, Bu Thalia. Baik, terima kasih Pak Eko. Kita lanjut, maaf Pak Fauzi, Pak Eko, kita tadi sempat ada beberapa pertanyaan yang kesingsan dari kolom J, mohon maaf. Kita sampaikan J, Mas Eko, dari pertanyaan Bapak Murbi, PKBM 33 Malaka. Mohon bertanya Pak, apakah satuan pendidikan harus menyiapkan operator dan sebagainya? Terima kasih. Ini mungkin ke Mas Eko dulu, mohon Mas Eko. Iya, betul. Tetap mempersiapkan semacam proktor ya. Saya kurang tahu nanti namanya apa karena di posnya belum keluar. Tapi yang jelas ada petugas admin nanti yang menjembatani antara peserta didik dengan sistem. Walaupun nanti sistemnya itu tidak ke server, tapi langsung online ke Kemdikbud. Gitu. Memang membutuhkan admin itu, kalau dulu namanya proktor. Baik, ya. Terima kasih Mas Eko. Ada lagi pertanyaan ini Mas Eko, teknis kembali. Sebentar nggih. Ini baik. Apakah dari Mas Cahyo Nugroho, apakah semua siswa paket A, B, dan C mengikuti kegiatan AKM? Monggo Mas. Pak Fauzi kali ini. Apakah semua siswa paket A, B, C mengikuti AKM, Pak Fauzi? Ya, kalau semua siswa tidak. Tapi semua siswa pada tingkatan 2 kelas 6, semua siswa pada tingkatan 4 paket B, kelas 9, dan semua siswa pada paket C tingkatan 6, kelas 12. Jadi bukan semua siswa dalam arti semua rombel ya, tapi semua peserta didik yang ditarik datanya pada bulan Desember nanti pada posisi ya kelas 6, kelas 9, kemudian kelas 12. Ya. Dan juga mohon izin Bu Dahlia sekaligus karena waktunya mepet ya, sekaligus yang udah ada di layar saya ini kelihatan. Nanti soal AKM itu lingkup mapel apa? Jadi yang seperti disampaikan tadi saya sampaikan yang diukur itu kompetensi numerasi, literasi dan numerasi. Nah, materi yang diliterasikan dan dinumerasikan itu materinya bisa mata pelajaran apa saja. Tapi bukan mengukur pencapaian hasil belajar, bukan. Tapi mengukur kompetensi. Karena 2 kompetensi itu penting untuk menyesuaikan dalam
untuk belajar sepanjang hayat dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang diukur adalah kompetensi literasi dan numerasi, kontennya bisa mata pelajaran apa saja. Ya. Dan bagaimana untuk Pak Ahmad Turmuzi ya, tadi yang terakhir itu menjawab, paham Ibu Moderator, karena waktunya mepet ya. Ini ada yang penting-penting biar tidak gagal paham. Pak Ahmad Turmuzi, bagaimana bentuk soal AKM di sekolah kesetaraan yang sesuai dengan standar nasional. Jadi ini tidak untuk mengukur pencapaian hasil belajar ya. Ini tidak ada kaitannya dengan standar penilaian. AKM itu namanya assessment, itu untuk mendiagnosa bagaimana praktek pembelajaran yang selama ini dilakukan. Perbaikan apa yang akan dilakukan? Justru asesmen nasional ini untuk bahan perbaikan dalam rangka menuju standar nasional pendidikan. Bukan standarnya apa kemudian dinilai apakah tercapai atau tidak. Nah itu ujian itu. Ya. Kita untuk melihat bagaimana praktek yang kita lakukan, begitu ya Pak Turmuzi. Nah soal AKM itu tidak dibuat oleh satuan pendidikan, tapi dibuat oleh Pusmenjar. Ini karena ini mohon maaf Bu saya angkat karena penting biar pemahaman kita tidak salah gitu ya. Nah, kemudian apakah nilai AKM menjadi acuan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya? Tidak. Saya katakan tidak. Termasuk untuk kesetaraan, apalagi yang untuk formal. Karena pendidikan formal itu yang ikut AKM hanya sampel kok, hanya 45 orang. Jadi bagaimana itu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang lebih tinggi. Misalnya hasil AKM SD nanti akan dilihat untuk menentukan diterima atau tidaknya di satuan pendidikan di jenjang SMP ya atau MTS. Itu tidak adil. Karena yang mengikuti AKM pada sekolah itu tidak semuanya, hanya sampel. Begitupun di level di jalur pendidikan kesetaraan tidak menentukan. Mau di kesetaraan itu nggak usah pakai AKM, malah PKB mencari murid kok. Jadi tidak untuk menentukan jenjang pendidikan lebih tinggi. Barangkali pertanyaan ini kan yang dimaksud untuk ke formal ya. Apakah menentukan? Tidak menentukan karena AKM di formal itu kan sampel. Tidak adil kalau itu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kalau tidak semua dikenakan. Gitu Pak Ahmad Turmuzi, saya kembalikan ke Bu Dahlia. Mohon maaf saya pumpung karena menarik ini biar tidak gagal paham itu dengan penjelasan kita hari ini. Iya, terima kasih Pak Foyi. Bapak Ibu, ini sementara pertanyaan yang di kolom chat masih banyak sekali, tapi karena kita dibatasi waktu sampai jam 15, jadi Bapak Ibu mungkin nanti mohon maaf sekali tidak semua pertanyaan yang di chat bisa kami jawab lewat narasumber berdua ini. Namun demikian nanti monggo silakan kontak langsung dengan Pak Fauzi ataupun Mas Eko bagi pertanyaan yang pada siang hari ini belum kami jawab. Begitu nggih Pak Fauzi, Pak Eko. Mohon maaf ya, karena ini masih banyak kalau Pak Fauzi Eko itu saya toh. Kalau yang satu kan Pak Eko Adi Saputro. Dan Pak Eko Adi, mungkin nanti Bapak berdua ini ahli di bidang kesetaraan, mungkin nanti Bapak Ibu yang mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom chat. Namun demikian masih ada tersisa waktu barangkali 7 menit nggih Pak Fayi nggih. Ini kebetulan yang ada di depan mata saya. Waduh, ini dari Mbak Nova Devita. Pertanyaannya begini Pak, apakah tutor atau kepala satuan itu harus mengikuti asesmen nasional dalam satu tempat atau lokasi yang sama? Monggo ini Pak, mungkin tadi sudah dijawab nggih. Gimana pertanyaannya? Pak Eko itu. Pak Eko monggo. Nanti teknisnya seperti apa, saya kurang tahu. Yang jelas kalau kepala sekolah dan tutor itu hanya mengisi survei lingkungan belajar, tidak AKM-nya, itu berbeda. Nah, kalau peserta didik nanti akan ada AKM, mengerjakan AKM, terus survei karakter dan survei lingkungan belajar. Gitu. Nah, kemungkinan nanti waktunya mungkin kita masih belum bisa memberi informasi secara pasti. Kita semua masih menunggu pos AN nanti seperti apa. Begitu Pak.
Baik, Sekalian Pak Eko, mungkin mohon maaf Bu Dahlia, pertanyaan Bu Dwi Mulyani, pembagian sesi. Pembagian sisi untuk pelaksanaan AKM ini. Ya. Monggo Pak Fauzi. Ini Pak Eko teknis Pak Eko. Monggo pembagian sesi Pak. Pembagian sesi nanti dilakukannya di biopaket.kemdikbud.go.id, Bu. Begitu. Nanti peserta didik Ibu ada berapa? Seandainya nanti ada 40, tapi komputer ada 25, jadi ada 2 sesi. Sesi pertama 20 yang pertama, sesi 2 20 yang kedua. Nah, ini masih kalau berkaca dengan sistem yang biasanya dipakai untuk N seperti itu. Nah, karena ini soalnya banyak, kemungkinan hanya bisa dilakukan sesi pagi dan sesi siang kalau lab Bapak Ibu nanti tidak mencukupi. Nah, tapi pembagian sesi biasanya bisa dilakukan melalui biopaket.kemdikbud.go.id. Nanti lewat situ. Baik, Mas Eko. Ini kita lanjut pertanyaan teknis lagi, Mas Eko, dari Kota Jogja ini. Apakah ada uji coba teknis? Enggak ya, mengingat yang di sekolah sudah ada uji coba. Tadi sudah dijawab kok tadi. Sudah dijawab. Sudah dijawab ya tadi. Kita ini ada lanjut. yang belum dijawab, mau Pak Bu Sura ini pukul 2:15 sudah menunggu hampir setengah jam, 30 lebih 40 menit loh. Pak Bu Sura itu pukul 02.15. Penting itu. Oke, nggih Pak Fauzi. Ini masih bisa satu lagi nih Pak Fauzi nggih. Oh, bisa kalau saya 10 tahun lagi bisa kok. Nanti jenengan nggak kondur apa? Saya nggak masih di sini sampai besok. Pertanyaan dari Pak Burhanuddin, apakah kegiatan AKM dilakukan secara online atau offline? Jika secara online, bagaimana satuan pendidikan dalam menyiapkan sarana prasarannya? Sementara masih banyak satuan pendidikan yang belum lengkap sarana prasarana, misalnya komputer. Dan apakah boleh peserta didik menggunakan HP? Monggo Pak Eko. Pak Eko Fauzi sih ya. Yang pertama. Pak Eko Fauzi, aduh Pak Fauzi. Enggak Pak Eko ya Pak Eko. Yang pertama. Nanti saya lanjutkan. Monggo, baik, Pak Eko, yang pertama Pak tentang penggunaan HP. Kalau dari spesifikasi teknis sepertinya tidak diperbolehkan karena ada spesifikasi tertentu termasuk layar 11,6 inch minimal, wujudnya PC. Nah, terkait sarana dan prasarana yang tidak ada di satuan pendidikan non formal penyelenggara pendidikan kesetaraan, nanti peta lokasi assessment itu nanti yang menentukan Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Seandainya memang tidak memiliki lab, ya nanti matur saja ke Dinas Pendidikan, monggo tempat saya dipetakan, nanti saya menginduk atau menumpang AKM di mana. Karena kebijakan AKM ini kebijakan nasional. Nah, Dinas Pendidikan memiliki koordinasi tersendiri untuk menentukan tempat-tempat AKM seperti itu. Mungkin Pak Fauzi mau nambah, monggo Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama begini, jadi sudah dijelaskan Pak Eko ya tidak boleh menggunakan HP. Tapi saya ingin mengulangi lagi tadi terkait dengan penjelasan saya. Kalau tidak ikut AKM, bagaimana dengan penyetaraannya? Berarti kan dia tidak bisa mengikuti uji penyetaraan sebagaimana amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah ini yang sedang dibicarakan Pak. Jadi karena tidak ada ujian, tidak ada AKM susulan itu. Yang jelas kalau peserta didik berhalangan hadir, dia tetap lulus gitu, tetap lulus dari satuan pendidikan, tetap lulus ya. Karena penentuan kelulusan adalah ujian sekolah. Dalam hal ini kita adalah ujian pendidikan kesetaraan. Tapi dia tidak punya sertifikat penyetaraan mestinya. Nah ini yang sedang dibicarakan. Apakah nanti akan ada tahapan ujian lagi? Apakah nanti akan ada tahapan AKM susulan agar semua peserta didik yang ditarik datanya itu punya kesempatan untuk ikut asesmen nasional. Ya. Tapi juga ada wacana ya, ada wacana ya nanti dia tidak mengikuti berarti tidak punya sertifikat semacam ya, bukan sertifikat, semacam SHUN ya. Nah tadi juga ada pertanyaan juga.
ketika menjadi uji penyetaraan, kemudian nanti ada hasil kan, ada hasil dan kemungkinan besar hasilnya itu kan tertulis di seperti SHUN. Sekali lagi saya mengatakan seperti karena posnya belum turun gitu. Karena posnya belum turun. Jadi memang saat ini saya dan Pak Eko belum bisa menjelaskan lebih detail tentang hal itu. Yang bisa kita jelaskan terkait nanti terkait konsep AKM-nya, persiapan penarikan data ya. Tapi terkait dengan sertifikat asesmen nasional, dulu SHUN, sekarang SHAN barangkali ya, barangkali namanya apa nanti kita lihat. Nah, itu nanti pasti ada skornya kan. Tapi itu sebagai hasil saja, bukan sebagai unit analisis. Unit analisisnya tetap satuan pendidikan. Unit analisis tetap satuan pendidikan, bukan peserta didik. Jadi peserta didik tidak sebagai pemahaman unit analisis itu peserta didik, hasil itu menentukan kelulusan dan menentukan apa namanya kelanjutan dia ke pendidikan yang selanjutnya. Ini tidak. Tapi unit analisis tetap pada satuan pendidikan. Gitu. Nah, saya kira itu Bu. Sebenarnya banyak ini pertanyaan masih ada 100 ya ke bawah. Bagaimana kalau kita perbelajar sampai jam 4? Ya itu, ini 100 loh, ini luar biasa ini. Jadi nampaknya lapar dan dahaga kita semua ini. Lapar dan dahaga terkait dengan informasi asesmen nasional. Karena memang barang baru ini. Waktu 2 jam kurang ini. Waktu 2 jam kurang untuk membahas. Apalagi nanti kita sampai latihan. Kalau boleh ya dikasih bonus lah Bu ya, seperempat jam. Boleh lah, nanti Ibu pulang agak setelah dikit. Oh, enggak apa-apa. Bilang sama teman-teman di ruang operasi. Siap. Ya tapi pilih yang penting-penting dan itu Pak Eko ya, mohon izin Pak Eko ya, boleh Pak Eko ya. Ya tidak apa-apa Pak Fauzi. Atau seperti ini, Ya. ketika nanti pos itu keluar, ketika pos asesmen nasional keluar, nah kita menambah atau memberikan informasi nanti lebih bisa dalam Pak, begitu. Ya. Nanti ketika tapi sudah ganti tahun anggaran, nanti jangan-jangan BP Podikmas gabung, nggak tahu nanti. Nanti gini, kalau misalnya nanti tahun depan kita mengadakan melalui forum ya, forum tutor bisa kita adakan kegiatan ini. Bisa. Ya Pak Eko ya. Ya. Nah, atau lewat kalau sudah keluar posnya, ya sudah keluar posnya. Oke. Dan ini ada Bu Tusi bertanya, boleh nggak AKM tutor mendampingi peserta didik? Nanti hasilnya semu ya, hasilnya semu tidak objektif. Nanti dinunul yang itu, dipilih yang keinginannya itu pasti akan memberitahu jawaban yang betul gitu loh. Jadi nggak murni nanti hasilnya, tidak murni menggambarkan kondisi sesungguhnya. Saya kira itu ini nggak ada pengaruhnya kok. Mungkin paling-paling begini barangkali ya Pak Eko ya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang yang stres itu bukan peserta didik terkait dengan AKM, tapi kita sebagai pendidik. Jangan-jangan nanti kita AKM-nya jelek, kita yang akan jadi beban. Ya. Ini sekarang justru yang stres itu bukan peserta didik, tapi mungkin para pengelola pembelajaran ini, guru tutor dan pengolahnya. Gitu Pak Eko, mungkin Pak Eko. Mungkin ada tambahan, Fidalia. Baik, kalau saya enggak juga Pak, sudah Bapak Ibu para tutor, para belajar, jangan merasa stres Pak. Begitu, karena ini adalah aslinya adalah survei. Tapi survei ini kalau di formal itu sampel, kebetulan di pendidikan kesetaraan arahannya itu adalah populasi. Begitu. Nah, dari survei berwujud asesmen nasional ini nanti akan ada kebijakan dari Kemdikbud untuk perbaikan pembelajaran. Nah, harapan kami malah kita ini jujur. Kita jujur, peserta didik kita seperti apa, karakternya seperti apa, iklim belajar atau lingkungan belajar di satuan pendidikan kesetaraan seperti apa. Siapa tahu dengan hasil survei ini malah diketahui perbaikan-perbaikan apa ke depan bagi satuan pendidikan
bagi tutor dan bagi KBM. Saya rasa seperti itu, dan nggak usah takut, nggak usah wah nanti AKM nilainya jelek. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Nanti setelah AKM ini akan ada bagaimana menganalisis hasil AKM, karena hasilnya itu satuan pendidikan, bukan hasil per anak. Nah, hasil satuan pendidikan itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan. Gitu. Dan tidak usah mengikuti atau anak mengikut bimbingan belajar menghadapi AKM dan lain sebagainya, itu sia-sia. Saya rasa seperti itu, Pak Fauzi. Ya, baik. Makasih Pak Eko, Eko Adi dan Pak Fauzi Eko. Ini masih banyak sekali pertanyaannya. Ini maaf Pak Fauzi nggak bisa memilih mana pertanyaan yang penting karena semua penting bagi saya. Karena juga saya belum kenal sama sekali AKM, pengen juga belajar tentang AKM ini. Jadi mungkin saking semangatnya ini semua peserta mengajukan pertanyaan, kita harus bersabar. Ini Pak Fauzi masih banyak sekali. Kita lanjut nggih Mas Eko nggih. Masih bisa nih, masih bisa. Pertanyaan dari Lombok Barat, Mas. Apakah soal dalam AKM nanti lingkup mapel apa saja? Mungkin semua mapel atau mapel apa saja mungkin? Enggak, Mas. Pak Fauzi. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Untuk jadi yang diukur kan kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian apa namanya? Kontennya itu semua mata pelajaran. Jadi AKM itu tidak mengukur hasil belajar, tapi untuk memotret bagaimana pembelajaran Bapak Ibu itu dilakukan, ya Bapak Ibu lakukan. Nah itu yang barangkali perlu kita pahami. Dan tadi ada yang bertanya bagaimana terkait biaya, tidak ada biaya ditanggung pemerintah ya. Dan bagaimana terkait biaya ujian, banyak biaya tidak ada ditanggung pemerintah. Nah, kemudian juga apa namanya? Nih, yang bagus ini pertanyaan dari Pak Kurtubi ini. Melihat tuntutan berpikir kritis pada peserta didik dengan AKM ini, sungguh saya membuat galau. Ya, ini kegalauan tingkat tinggi, termewakili teman-teman tutor yang lain. Jadi sebenarnya beliau tidak menolak AKM-nya, tapi bagaimana mendapatkan kemampuan high order thinking skill dari peserta didik. Ini memang yang kita agak kesulitan ya, mengungkit keterampilan berpikir kritis, kemudian kita tingkatkan tingkat berpikir level yang lebih tinggi, karena melekat budaya kita itu juga mungkin termasuk saya ogah belajar. Ya, kita itu agak belajar. Nah, ini persoalannya bagaimana kita mengemas pembelajaran sebenarnya. Mungkin kita perlu suatu ketika setelah AKM ini hasilnya, mungkin suatu ketika kita perlu melakukan training BIMTEK bagaimana mengolah pembelajaran scientific learning dan untuk penyiapan keterampilan abad 21. Tapi konkret sampai ke dalam langkah pembelajaran. Agar nanti kompetensi literasi dan kompetensi numerasinya itu memang dikuasai oleh peserta didik. Bukan mengajarkan hafalan, adalah. Ini barangkali yang perlu kita latihkan. Begitu Bu Dahlia, mungkin Pak Eko akan menambahkan.